Bayangkan, rakyat membayar pajak dari gaji kecil mereka. Tapi anggota DPR yang bergaji ratusan juta, justru pajaknya dibayar oleh negara. Setiap bulan jutaan rakyat Indonesia membayar pajak. Dari gaji yang dipotong, belanja yang dikenakan PPN, hingga tanah yang dikenai pajak bumi dan bangunan. Mereka patuh, mereka percaya bahwa pajak adalah harga untuk sebuah kesejahteraan. Tapi di balik janji itu, mengapa masih ada anak yang belajar di lantai? Mengapa rumah sakit penuh, jalan rusak, dan harga sembako melonjak? Kemana perginya uang rakyat yang menjadi pajak ini? Hari ini kita buka lembaran yang jarang dibahas. Kita telusuri sistem pajak Indonesia dari pungutan yang tidak adil dan penghindaran oleh elit hingga ketimpangan yang terus membesar. Ini bukan sekadar angka, ini tentang harapan yang belum ditebus. Selamat datang di narasi yang tak nyaman tapi perlu. Ini adalah kisah tentang pajak dan rakyat yang belum sejahtera. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Pertanyaan kita, berapa penghasilan pajak perorangan di Indonesia per tahun? Pajak perorangan di Indonesia disebut PPH, orang pribadi atau PPHOP. Setiap orang yang bekerja, berusaha, atau punya penghasilan wajib membayar pajak ini. Pada tahun 2025, total penerimaan pajak Indonesia diperkirakan sekitar 2.490 triliun rupiah. Dari jumlah itu, PPHOP atau pajak orang pribadi menyumbang sekitar 10-15% atau sekitar 250-370 triliun per tahun. Artinya ini uang dari kantong rakyat biasa, guru, pegawai, buruh, pedagang, freelancer masuk ke kas negara dalam jumlah yang sangat besar. Kira-kira kemana lari uang pajak tersebut? Uang pajak itu masuk ke APBN dan dipakai untuk belanja negara, tapi tidak semuanya terasa manfaatnya bagi rakyat. Kita coba ulas di sini kemana lari uang pajak tersebut. Alokasi utama uang pajak ini adalah dana pendidikan. Dana pendidikan menelan sebanyak 724 triliun untuk subsidi beasiswa dan dana BOS. Dana perlindungan sosial sebanyak 504 triliun seperti bansos dan subsidinya. Untuk infrastruktur itu sebanyak 400,3 triliun seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tol. Kesehatan sebanyak 218 triliun seperti BPJS dan RSUD. Gaji ASN dan para pejabat itu sekitar 660 triliun. Namun, banyak rakyat merasa uang pajak justru banyak dipakai untuk gaji pejabat tinggi dan tunjangan DPR. Dihabiskan untuk proyek mercusuar yang tidak menyentuh rakyat kecil, tidak transparan, dan rawan korupsi. Jadi apa keluhan rakyat soal ekonomi yang timpang ini? Rakyat Indonesia makin banyak yang bersuara. Mereka bilang, kami bayar pajak pak, tapi sekolah anak rusak, harga beras naik, listrik mahal, tapi pejabat naik gaji, pajak dinaikkan, tapi bantuan makin sulit. Yang kaya bisa diskon lewat tax amnesty, kami dipotong langsung pak sebagai rakyat. Nah, ini sebuah fakta ketimpangan di Indonesia. Gini rasio Indonesia masih tinggi, yaitu 0,39%. Itu timpang. Gini rasio itu artinya adalah ukuran statistik untuk menghitung tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, di mana nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Jadi 60% penduduk Indonesia masuk kategori rentan atau miskin. Kelas menengah makin menyusut, daya beli turun, pajak konsumsi PPN naik. Padahal rakyat kecil paling terdampak di sini. Pajak bukan sekedar angka di selip gaji, ia adalah janji negara kepada rakyat. Tapi kalau janji itu terus diingkari, kita bukan cuma kehilangan uang, Pak, tapi kita juga kehilangan harapan. Rakyat membayar, tapi pejabat menikmati. Rakyat patuh, tapi sistem tidak adil. Pajak bukanlah untuk memperkaya segelintir orang. Bagaimana menjadikan pajak sebagai alat kesejahteraan, bukan sekedar kewajiban. Jadi mari kita jawab dengan dua pendekatan, solusi sistematik dan rekomendasi pemangkasan anggaran. Solusi agar pajak ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Yang pertama itu redistribusi yang lebih adil. Pajak harus menjadi alat pemerataan, bukan pemeliharaan status quo. Caranya kira-kira seperti ini. Tingkatkan pajak progresif untuk kelompok ultra kaya, yang mana penghasilannya di atas 5 miliar per tahun seperti itu. Jadi perluas cakupan pajak warisan dan properti rumah mewah, properti mewah lah pokoknya. Gunakan hasilnya untuk subsidi pendidikan, kesehatan, dan UMKM di daerah tertinggal. Adanya transparansi dan partisipasi publik, seperti membuat dashboard publik yang menampilkan alokasi pajak secara real time.
Libatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah dan proyek pembangunan gitu. Dorong jurnalisme pajak dan konten edukatif di media sosial. Berikan pendidikan pajak sejak dini, seperti masukkan kurikulum pajak di sekolah, bukan hanya soal hitungan, tapi juga fungsi sosial dan dampaknya. Buat kampanye digital yang menyentuh sisi emosional seperti pajakmu sekolahku, pajakmu obat ibuku. Yang selanjutnya perlu sistem digital dan pelatihan SDM agar dana desa dan PAD benar-benar menyentuh rakyat. Sepertinya ini anggaran yang layak dipotong atau direalokasikan. Nah, belanja pegawai yang tidak produktif, potong. Tunjangan birokrasi yang tidak berdampak langsung kepada pelayanan publik, potong. Terus subsidi energi yang tidak tepat sasaran, potong. Justru subsidi banyak digunakan oleh orang-orang kaya gitu. Bangunan megah bandara baru di daerah minim trafik dan proyek mercusuar bisa ditunda dulu. Coba pemerintah fokuskan pada jalan desa, sanitasi dan sekolah rusak gitu. Selanjutnya belanja iklan pemerintah yang berlebihan. Kampanye citra kementerian bisa diganti dengan konten edukatif dan transparan anggaran gitu. Coba kita bahas anggaran DPR 2025 yang menjadi perhatian publik saat ini. Total anggaran DPR tahun 2025 itu mencapai 9,96 triliun. Anggaran ini digunakan untuk gaji dan tunjangan anggota DPR, belanja operasional staf, tenaga ahli, dan ASN, fasilitas legislatif, dan kegiatan politik nasional. Dan itu pun banyak anggota DPR ini masih mengeluh dan ingin menaikkan penghasilannya. Nah, yang paling ironis di sini justru pajak anggota DPR itu ditanggung negara. Ini sepertinya sangat kontroversial. Pajak penghasilan anggota DPR atau PPh pasal 21 justru dibayarkan oleh negara melalui APBN. Artinya, gaji anggota DPR yang bisa mencapai 230 juta per bulan dikenai pajak harusnya. Tapi pajaknya tidak dibayar oleh mereka sendiri, melainkan ditanggung oleh negara sebagai tunjangan tambahan. Tapi ini berlaku juga sih untuk pejabat negara lainnya berdasarkan PP nomor 80 tahun 2010. Bayangkan, rakyat membayar pajak dari gaji kecil mereka. Tapi anggota DPR yang bergaji ratusan juta justru pajaknya dibayar oleh negara. Ini bukan sekedar ketimpangan, ini adalah paradok keadilan fiskal namanya. Saatnya kita bertanya, apakah wakil rakyat ini benar-benar mewakili atau justru menikmati fasilitas yang dibayar oleh rakyat yang tak pernah mereka temui? Sebenarnya penghasilan negara Indonesia tidak bisa dibilang kecil, tapi tantangannya adalah bagaimana uang itu dikelola dan dibagikan secara adil. Apakah penghasilan Indonesia ini kecil? Pertanyaannya. Jadi menurut APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara itu sebesar 3.005,1 triliun. Ini terdiri dari penerimaan pajak sebanyak 2.189,3 triliun, penerimaan negara yang bukan pajak atau PNBP itu sekitar 505,4 triliun, hibah kurang lebih 600 miliar. Nah, bandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 yang hanya 2.802,5 triliun. Artinya pendapatan negara itu terus naik. Tapi kenapa terasa kecil? Yang pertama mungkin penduduk Indonesia banyak ya. Indonesia punya lebih dari 275 juta jiwa. Pendapatan negara harus dibagi untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, gaji ASN, dan lainnya. Yang kedua, belanja lebih besar dari pendapatan. Belanja negara 2025 ditargetkan 3.621,3 triliun. Lebih besar dari pendapatan. Artinya negara harus berutang untuk menutup kekurangan, seperti itu. Yang ketiga, distribusi tidak merata. Daerah kaya seperti yang punya tambang itu belum tentu sejahtera. Banyak anggaran terserap di pusat. Sementara desa dan daerah tertinggal masih kekurangan. Yang keempat, ini yang paling membahayakan Indonesia. Banyak terjadi kebocoran dan korupsi. Penghasilan besar bisa hilang karena proyek fiktif, markup, atau korupsi. Tapi ini pasti permainan kelas elit juga kan, kelas atas juga untuk memperkaya diri. Tapi pencitraan diri pada masyarakat, dia itu orang-orang bersih gitu. Ini membuat rakyat merasa negara ini tidak punya uang. Indonesia itu bukan negara miskin. Tapi jika uangnya hanya berputar di lingkaran elit, maka rakyat tetap merasa lapar. Pendapatan negara triliunan. Tapi kalau sekolah rusak, rumah sakit penuh, dan petani tidak berdaya, maka yang kecil bukan penghasilan, tapi keadilan. Saya Dafan Mulifa, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.